semua, mari kita bahas marketing plan dari TikTok. Begini rangkuman singkat perjalanan TikTok. Pada September tahun 2016, Douyin diluncurkan di Tiongkok oleh Zhang Yuiming di bawah ByteDance. Kemudian pada 2017, ByteDance mengakuisisi Musical.ly yang fokus pada video lip sync singkat. Karena banyaknya respon positif, ByteDance memperkenalkan versi global Douyin dan Musical.ly menjadi TikTok pada Agustus tahun 2018. Dan pada 2020, TikTok sudah memiliki 700 juta pengguna. TikTok ternyata juga memiliki sejarah kontra sejak diluncurkannya pada 2018. Yaitu Kemkominfo sempat memblokir akses pada Juli tahun 2018 namun dibuka lagi pada Agustus tahun 2018. Tidak hanya di Indonesia, di India pun sempat memblokir TikTok pada April tahun 2019 dan disusul oleh US pada Juli tahun 2020 yang ikut serta memblokir TikTok karena adanya isu privacy. Jadi, apa sih sebenarnya TikTok itu? TikTok merupakan sebuah aplikasi berbasis artificial intelligence yang dapat dipakai untuk merekam, mengedit, dan mengunggahnya ke beberapa sosial media sehingga bisa saling sharing dan dilihat oleh teman-teman Anda. Selanjutnya kita akan membahas situation analysis. Demografis. Aplikasi ini digunakan oleh seluruh kalangan baik pria maupun wanita, dan juga dari berbagai usia. Baik dari anak-anak hingga orang dewasa, namun sebagian besar berasal dari Gen Z. Untuk behaviors factor, dikarenakan TikTok dapat digunakan oleh semua kalangan, pasar dari TikTok ini sungguh beragam. TikTok terus-menerus mengeluarkan tren baru untuk diikuti oleh masyarakat. Dan untuk geografis, pengguna TikTok pasti berada di lokasi yang memiliki koneksi internet yang memadai. Untuk market needs, TikTok sendiri menjadi problem solver, yaitu contohnya TikTok dapat memberikan solusi bagi pelaku usaha. Dan yang kedua adalah TikTok dapat menjadi wadah memberikan testimoni bagi pelaku usaha juga. Market trends TikTok sendiri adalah keunikannya, secara ide ataupun pada proses edit videonya. Dan fitur yang ditawarkan lengkap sehingga pengguna tidak akan bosan dengan TikTok. Hal ini berbanding lurus dengan market growth yang semakin naik. Hingga pada 2020 memiliki 315 juta pengguna. TikTok tidak memiliki batasan pengguna ataupun syarat. Sehingga TikTok menargetkan untuk mendapatkan pangsa pasar dari seluruh masyarakat. Untuk kompetisi, YouTube Shorts dan Instagram Reels adalah pesaing TikTok. Di mana kedua aplikasi tersebut memiliki konten yang serupa dengan TikTok. Dan sukses TikTok adalah dengan terus-menerus membiarkan pengguna membuat tren baru. Berikut adalah SWOT analysis dari TikTok. Segmentasi pemasaran TikTok dibagi menjadi 3 segmen, yaitu segmentasi demografis di mana TikTok menyasar para anak muda di umur 10-30 tahun yang kebanyakan didominasi oleh generasi Z. Segmentasi psikografis di mana TikTok menyasar pengguna yang mengutamakan efisiensi, praktis dalam melihat atau membuat konten video, serta senang menantang diri untuk membuat konten video kreatif. Segmentasi geografis TikTok menyasar negara Cina yang merupakan pusat awal TikTok didirikan. Kemudian negara-negara Asia, Amerika, dan Eropa. Dan berikut target market TikTok yang didominasi oleh perempuan dan usia 19-29 tahun. Untuk positioning TikTok adalah TikTok merupakan salah satu sosial media yang paling terkenal saat ini dengan hampir 700 juta pengguna aktif setiap bulan di seluruh dunia. TikTok juga memiliki beberapa fitur yang beragam dengan teknologi AI untuk mempermudah pengguna dalam membuat video yang kreatif. Tetapi dari semua fitur tersebut, kekuatan utama dari TikTok adalah pada algoritma di dalamnya, di mana algoritma ini membuat pengguna
secara tidak sadar akan ketagihan dalam mengkonsumsi konten TikTok. Dan salah satu keunggulan TikTok dibanding media sosial lain adalah fleksibilitas yang memungkinkan pengguna untuk dengan mudah berbagi konten video mereka secara online baik melalui Instagram. Berikut adalah marketing goals dan objektif dari TikTok. Dan ini adalah marketing strategi dari TikTok yang dimana memanfaatkan hubungan dari content creator, pemilik brand, hingga ke pengguna TikTok itu sendiri yang saling menguntungkan di tiap pihak yang bersangkutan. Kemudian, untuk marketing strategis dengan konsep 4P yaitu Product, Place, Price, dan Promotion adalah sebagai berikut. TikTok sendiri memiliki kekuatan pada produknya seperti yang pertama, TikTok sebagai entertainment social media yang dapat diakses melalui web dan app secara gratis terbatas. Yang kedua adalah TikTok sebagai media advertising dengan fitur in-feed native content, top view ads, brand takeovers, branded hashtag challenge, branded events, dan influencer collaboration. Dan yang terakhir adalah TikTok sebagai social commerce di mana kita bisa melakukan jual beli hanya dengan melalui TikTok. Kemudian, strategi place yang bisa diterapkan di TikTok karena penetrasi pengguna TikTok adalah usia 10 hingga 30 tahun, maka TikTok banyak dipasarkan melalui platform digital seperti YouTube, Instagram, dan iklan sisipan di mobile games. Selain itu, SEO dan SMO juga ikut andil hingga pengguna internet dapat mengetahui informasi tentang TikTok. Selanjutnya adalah strategi mengenai price yang diterapkan di TikTok. TikTok memiliki fitur in-app purchase dari harga 3.000 hingga 4 juta rupiah yang dikonversikan dalam bentuk coins. Yang kedua, TikTok memiliki advertising dengan mematok harga dari Rp23.000 hingga Rp23 juta dan dalam bentuk coins. Dan yang terakhir adalah TikTok memiliki business sharing commission untuk content creator. Dan strategi promotion yang dilakukan oleh TikTok adalah TikTok menggandeng influencer ataupun content creator untuk membuat konten di TikTok. Kemudian TikTok juga memiliki program undang teman ataupun adanya gamifikasi dengan reward berbagai hadiah untuk tetap menjaga retensi existing user. Dan yang terakhir, TikTok juga memiliki program ataupun event kompetisi. Untuk projected income statement pendapatan total TikTok meningkat dari sekitar $350 juta pada 2019 menjadi $1,9 miliar pada 2020. Pendapatan TikTok dari iklan dan e-commerce mencapai $845 juta pada tahun 2020. Pendapatan TikTok dari IAP, in-app purchase, tumbuh secara signifikan pada tahun 2020 mencapai $1,1 miliar. Dan berikut rincian marketing expense budget.